Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjelaskan sebuah codingan Arduino yang akan kita gunakan untuk memprogram alat pemberi pakan ikan sekaligus pengecek tingkat kejernihan air di dalam akuarium. Oke, yang pertama di sini kita perlu tahu bahwa sebelum kita mengendalikan beberapa sensor di perangkat microcontroller kita, sini kita perlu mendeklarasikan library apa saja yang kita gunakan sesuai dengan sensor, dan begitu juga dengan platform yang kita gunakan. Di sini karena kita menggunakan Blink, maka kita inputkan beberapa library dari Blink itu sendiri dan sesuai dengan microcontroller yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan ESP8266. Untuk itu kita includekan library untuk Blink untuk ESP8266 di sini. Nah, setelah itu selain menggunakan platform Blink, kita juga menggunakan sensor RTC, di mana RTC ini berguna untuk mengambil data waktu dan tanggal, jam dan tanggal maksud saya. Itu di sini kita includekan RTC lib. Nah, di sensor kejernihan kita butuh mendeklarasikan pin yang kita gunakan sebagai input di sini. Untuk itu kita perlu mendeklarasikan library wire di sini. Nanti saya jelaskan kenapa kita menggunakan wire begitu. Lalu selain sensor, kita juga menggunakan perangkat output, yaitu servo di sini. Nanti servo berguna untuk membuka dan menutup lubang keluarnya pakan. Itu di sini kita deklarasikan pin yang kita gunakan sebagai output perintah ke servo di sini, yaitu pin 2 di ESP8266. Untuk sensor ultrasonik di sini track pinnya kita gunakan pin 4, echo pinnya di pin 5. Nah, untuk menyimpan beberapa nilai keruhan dan coba kita cari Ctrl F, enter. Kembali lagi di sini kekeruhan, untuk menyimpan nilai kekeruhan yang sudah dikalkulasi, sedangkan tegangan di sini kita gunakan untuk menyimpan nilai tegangan yang sudah didapatkan dari tegangan ADC dari perangkat microcontroller kita. Di sini ada pin analog. Pin analog ini untuk mendeklarasikan bahwa A0 adalah pin satu-satunya pin analog input untuk sensor kekeruhan kita. Nah, di sini kita deklarasikan autentikasi dari Blink kita yang sudah kita buat projectnya. Nah, setelah itu di sini SSID, nama hotspot yang akan kita gunakan, dan begitu juga passwordnya di bawah. Di sini kita deklarasikan item RTC sesuai dengan jenis RTC yang kita gunakan, yaitu 3231 DS3231, dan kita deklarasikan variabelnya, dan servo juga di sini. Untuk variabel item servo di sini my servo. Nah, untuk Blink timer ini kita gunakan untuk
mendeklarasikan waktu di Blink gitu. Pos ini ketika kita tidak tahu variabel ini digunakan untuk apa, kita cukup dengan Ctrl F untuk find, maksudnya menemukan apa gunanya variabel ini. Pos tidak digunakan di sini ya, kita hapus atau kita komen di sini. Maple, Ctrl F lagi. Maple digunakan untuk menentukan Nah, setelah itu kita kan di Blink itu menggunakan widget LCD. Ada dua widget LCD di Blink. Yang pertama yang menggunakan pin virtual P4 dan pin virtual P2. Di sini kita deklarasikan, usahakan tidak boleh sama ya variabelnya. Nah, setelah itu kita dapatkan sinkronkan nilai dari pin P1 untuk memposisikan putaran servo berapa derajat di sini. Setelah itu kita setup. Di dalam point setup, di dalam metode setup ada yang pertama di sini serial begin 9600. Ini baud rate yang akan kita gunakan di codingan kita, karena ESP8266 biasa menggunakan 9600, beda dengan ESP32 yang rata-rata biasa menggunakan 11.200. Nah, di sini fungsi wire H di atas ini. Di sini kita deklarasikan wire begin 12,13 pin 12 dan pin 13 di ESP kita. Begitu juga pin trip pin dari sensor ultrasonik kita deklarasikan sebagai output, sedangkan echo sebagai input begitu. Karena di ultrasonik ada dua buah mata, yang satu untuk mengeluarkan gelombang, yang satunya untuk menangkap gelombang pantulan. Nah, kita deklarasikan berapa parameter untuk mengkoneksikan ke Blink kita, yaitu dengan cara mengakses metode blink.begin, autentikasi, nama hotspot dan password, lalu IP address dari Blink lokal yang sudah kita hosting di sini. Untuk mengaksesnya kita menggunakan 8080. Nah, di sini if RTC tidak terdeklarasi atau tidak ditemukan, maka print tidak menemukan RTC begitu. Baru di sini cek kondisi real time RTC apakah sesuai dengan waktu sekarang atau tidak begitu kan. RTC loss power begitu kan. Misal tidak sesuai dengan kondisi sekarang, let's set the time, setting waktunya sesuai dengan waktu sekarang. Date and time. Date ini misal tanggal, bulan, tahun. Time itu waktu. My servo attach servo pin. Maksudnya servo ini yang sudah kita deklarasikan menggunakan pin servo pin gitu. Untuk nilai default dari servo itu yaitu 0 derajat di sini. Nah, masuk ke method loop atau void loop di sini. Apa artinya void loop? Di sini adalah codingan yang akan terus diulang-ulang di dalam bootloader Arduino. Ini kita deklarasikan RTC sesuai dengan waktu sekarang, yaitu date and time. Now sama dengan variabel RTC.now.
Apa artinya? Date ini tanggal gitu, bulan, tahun, terus waktu sekarang itu ambil waktu sekarang maksudnya. Setelah itu kita convert tanggal, bulan, dan tahun ini menjadi string dan kita masukkan ke variabel string tanggal. Nah, di bawahnya kita convert jam, menit, dan detik itu kita convert jadi string dan masukkan ke string waktu. Ini apa gunanya? Tanggal dan waktu ini kita akan print di LCD Blink kita di sini. Yang pertama, sebelum memasukkan nilai tanggal dan waktu ke LCD kita perlu bersihkan dulu layar dengan cara lcd.clear begitu. Baru kita masukkan LCD print di kolom keempat baris pertama gitu. Kolom keempat baris pertama. Di LCD itu ada, kalau nggak salah dia 16 kali 2 gitu. Sini 4 baris keempat kolom pertama. Maksudnya baris keempat ini dia masuk ke baris kelima nanti. Soalnya matrik itu dihitung dari 0. Gitu juga di bawah di sini. Dia masuk ke baris keempat atau baris kelima biasanya. Terus di bukan baris sih, salah. Ini kolom keempat baris pertama. Sini kolom keempat baris kedua maksudnya ini. Terus di sini coding untuk mengetahui jumlah pakan di penampungan pakan. Long duration, jarak. Long ini sama artinya dengan integer. Sini kita baca nilai dari trig pin di delay microsecond 300 milidetik. Terus sini trig pin height kita baca ketika dia mati dan kita baca lagi ketika dia nyala, baca lagi ketika dia mati. Nah, baru masukkan ke variabel duration pulse in echo pin height. Masukkan nilai dari echo pin ini ketika dia nyala dan masukkan lagi duration ini ke rumus untuk menghitung jarak, yaitu durasi dibagi 2 dibagi 12,9 gitu. Terus level sama dengan 50 dikurangi jarak gitu. Baru kita print di serial monitor levelnya berapa gitu. Baru kita kirim ke widget di Blink yang menggunakan pin virtual P3 level tersebut yang sudah didapatkan dari rumus ini. Setelah itu kita buat kondisi jika level kurang dari 10 maka pakan hampir habis. Berikan notifikasi ke Blink segera isi ulang pakan gitu. Nah, sini kita buat variabel baru inval. Val ini gunanya untuk menangkap nilai analog dari pin analog, yang dimana pin analog ini menangkap nilai dari nilai sensor yang ditangkap oleh pin analog 0. Baru kita masukkan ke variabel tegangan, dimana val nilai analog ini dikali tegangan 5 volt dibagi 1024. Tegangan referensi di sini ada penjelasannya. Terus kekeruhan, untuk mengetahui tingkat kekeruhan kita masukkan rumus 100 dikurangi
tegangan dikurangi 5,55 baru dikali 100 gitu. Baru kita print ke serial nilai voltase sama dengan tegangan. Kita print tegangannya, baru nilai kekeruhannya begitu. Di sini nilai kekeruhannya kekeruhan NTU. Baru kita print ke LCD 1 di kolom pertama, baris pertama, kualitas air begitu. Terus di sini kita buat kondisi jika kekeruhan kurang dari 25, maka print di LCD di baris pertama, di kolom pertama, baris kedua di sini, baris kedua jernih. Delay sebentar, baru print lagi di LCD 1 di kolom ke-8 baris kedua, itu kekeruhan. Di sini ke kolom 11 baris kolom ke-12 baris kedua gitu. Seterusnya. Nah, selanjutnya di sini di kondisi kedua, jika kekeruhan lebih besar dari 25, maka print ini, perintah ini. Gitu. Dan notifikasi ke blink waktunya mengganti air. Setelah itu kita buat lagi kondisi mengetahui jam sama dengan 8 dan menit sama dengan 0, second sama dengan 1 begitu di sini. Kita ambil kondisi dari real time clock atau RTC. Baru kita panggil void pakan, di mana void pakan ini mempunyai parameter sama dengan 5. Bagaimana cara kita tahu di mana void pakan ini kasih pakan? Maksud saya, kita Ctrl F, enter. Nah, di sini di bawah, paling bawah di sini sudah kita buat metode untuk memberi pakan, di mana nama metodenya yaitu kasih pakan dengan parameter in jumlah. Baru di dalam in jumlah ini ada perulangan untuk mendeteksi jumlah pakan. Jika I sama dengan 1, diketahui I sama dengan 1, jika I lebih kecil sama dengan jumlah, maka I plus. Nah, ketika dia I ini terus bertambah, maka servo dalam keadaan putaran 150 derajat gitu. Dan delay di sini ada delay 100 itu berapa ya? Kalau 1000 1 detik gitu. Kalau 100 berarti berapa jadinya? 1 mili detik gitu. Dia kan terus berulang-ulang nih, dia ke 150, balik lagi ke 0, sampai jumlahnya ini sama dengan yang diberikan oleh inputan di sini, misal 5. Dia kan terus berulang-ulang sampai 5 kali nih, dari 150 ke 0, balik lagi 150, balik lagi ke 0, balik lagi ke 150, balik lagi sampai 5 kali begitu. Nah, balik lagi ke sini, pakan keluar, pakan diberikan gitu. Berikan di serial print, sini pakan keluar, sedangkan di blink notifikasi pakan diberikan gitu. Nah, di sini ketika jam 8 pagi begitu kan. Maaf. Nah, di sini pukul 18. Pukul 18 ini itu jam 6 sore, atau masuk ke waktu petang gitu di sini. 18 lebih 3 menit lebih 1 detik. Kasih pakan lagi sama dengan kondisi yang di atas di sini. Berarti kita berikan pakan ke
akuarium itu di satu hari itu selama 2 kali, yaitu di jam 8 sama di jam 6. Nah, setelah itu di paling bawah di sini, untuk menjalankan perintah yang di atas semua di sini, kita jalankan dengan blink.run. Nah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.